Everybody gets high sometimes, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rohma Ayu dari program studi PGSD Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ICT for Future dan Smart Digital Classroom. Nah, seperti yang kalian tahu, di zaman ini teknologi informasi dan komunikasi atau ICT telah berkembang pesat dan berbaur dengan masyarakat kita pada dasawarsa terakhir ini, membawa dampak yang luar biasa pada sektor hiburan, bisnis, maupun pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih ICT itu? Seperti yang saya searching di Google, ICT adalah suatu teknologi ataupun sistem yang mampu mereduksi berbagai batasan ruang dan waktu agar bisa memindahkan, mengambil, menyajikan, bahkan menganalisis, menyimpan, serta menyampaikan informasi data menjadi suatu informasi yang penting. Nah, itulah yang saya dapatkan dari pencarian saya di Google. Nah, pada perkembangan teknologi sekarang itu tentunya tidak terlepas dari teknologi lama yang telah digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semakin canggihnya teknologi, maka akan semakin membawa perubahan besar terhadap dunia. Nah, munculnya beragam teknologi digital pula telah memudahkan berbagai kalangan untuk dapat mengakses informasi tanpa adanya batasan waktu maupun ruang. Nah, si ICT ini digunakan pada sektor pendidikan seperti yang tadi saya katakan. Pendidikan itu misalnya contohnya kayak Google Classroom atau e-learning pembelajaran yang lainnya, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini. Tentunya kayak platform pembelajaran itu sangat penting untuk digunakan. Nah, kemudian untuk di sektor bisnis, bisnis itu kayak e-commerce ya. Nah, apalagi online shop. Nah, online shop ini kayak semacam Shopee, Tokopedia, dan masih banyak online shop lainnya itu yang memudahkan kita untuk nggak pergi kemana-mana di era pandemi ini. Nah, memang si ICT ini membawa dampak yang positif bagi kita tentunya nanti untuk di masa depan. Contohnya seperti dampak positifnya adalah kita dapat memperoleh atau menyebarkan informasi, kayak misalnya pengen menyebarkan informasi dari dalam negeri ke luar negeri itu bisa karena adanya ICT. Terus yang kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemudahan berkomunikasi, kayak kita ini semisal kita ingin bertemu saudara kita yang ada di luar negeri. Sekarang tatap muka atau tatap maya itu bisa dilakukan melalui video call seperti Zoom, Google Meet, bahkan video call di WhatsApp juga bisa. Nah, yang ketiga adalah memudahkan pertukaran data, dan yang keempat adalah memudahkan dalam bertransaksi. Contohnya itu kayak m-banking. Zaman sekarang transaksi kayak mau transfer atau mau menabung itu bisa lewat m-banking. Nah, di samping itu ternyata si ICT di masa depan itu punya dampak negatif juga loh. Nah, yang pertama itu membuat orang kecanduan teknologi. Nah, jadi si orang ini akan 24 jam tidak bisa lepas dari si teknologi. Contohnya di zaman sekarang deh, kayak misalnya mereka udah mulai kecanduan main game. Nah, yang kedua memunculkan tindakan kriminal. Nah, tindakan kriminal dari dampak si ICT ini tuh apa? Nah, yang pertama itu adalah menyebarkan informasi hoax atau tidak real atau tidak nyata, atau berita palsu lah. Nah, yang kedua adalah penipuan online shop tentunya bisa jadi. Nah, yang ketiga adalah meningkatnya jumlah pengangguran. Mungkin nanti di masa depan manusia bakalan digantikan oleh robot. Nah, dan yang keempat adalah menurunnya kualitas sumber daya manusia. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu Smart Digital Classroom. Ada yang tahu Smart Digital Classroom itu apa? Baik, saya jelaskan. Jadi Smart Digital Classroom adalah suatu sistem pembelajaran dengan menggunakan media digital. Jadi nanti para siswa ini dibekali Chromebook yang akan menggantikan buku-buku pelajaran yang mereka punya. Nah, untuk mendukung si Smart Digital ini, biasanya sekolah akan bekerja sama dengan Google. Nah, setelah bekerja sama dengan Google, mereka akan mendapatkan fasilitas Google Suite. Jadi kayak contohnya itu Google Suite itu kayak Google Classroom dan Google Drive. Contohnya Google Classroom ini dijadikan sebagai media pembelajaran, dan si Google Drive ini dijadikan sebagai media penyimpanan. Nah, sedangkan
Model-model penilaian yang biasanya dilakukan oleh para guru-guru adalah seperti model penilaian yang berbasis game, supaya si anak ini merasa kayak wah kayaknya seru nih, kayak ada game-gamenya gitu. Nah terus contoh beberapa platform yang biasanya digunakan oleh para guru-guru ini contohnya kayak ada Google Classroom, terus kemudian Edpuzzle, terus kemudian ada Quizzes, Quizlet, Google Form, dan masih banyak yang lainnya. Diharapkan melalui si Smart Digital Classroom ini pendidikan Indonesia dapat menghadapi tantangan pendidikan di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.